Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Fa in asdaqa hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqal yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim. Para bapak jamaah Jumat rahimakumullah, pada era zaman Pak Habibie dahulu, Allah yarham, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Beliau sering memberikan semangat kepada kita bangsa Indonesia ini untuk memadukan imtak dan iptek. Waktu itu sangat ramai sekali menjadi bahan pembicaraan. Imtak iman dan takwa, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Korelasinya dengan sekarang apakah masih ada? Tentu saja. Sekarang zaman semakin maju. Dulu zaman Pak Habibie belum ada AI, belum ada artificial intelligence. Sekarang sudah zaman artificial intelligence. Masya Allah, luar biasa, kita hampir tidak dapat dipercaya. Video bisa dimanipulasi, bahkan panggilan telepon bisa dimanipulasi. Segala perkara bisa dimanipulasi dengan teknologi yang luar biasa. Tapi bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita hidup di zaman modern, di era digital, tapi tetap masih berlandaskan sunnah dan Quran, sehingga kita selamat, tidak terbuai oleh majunya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Jadi iman dan takwa yang digelorakan oleh Pak Habibie itu, kemudian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus berjalan seiring. Tidak boleh kita pincang di salah satunya. Teknologinya bagus, tapi iman dan takwanya lemah misalkan. Atau iman dan takwanya bagus, tapi ketinggalan zaman kita, sehingga tidak mampu bersaing di era digital ini. Maka coba perhatikan, Al-Quran memberikan arahan kepada kita. Quran surat Al-Jumar ayat 19, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan tentu saja tidak memerlukan jawaban, karena kita sudah tahu bahwa orang yang berilmu itu dalam keterangan lain bahwa mempunyai derajat yang tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Pertanyaan ini memicu kepada kita, maksudnya jangan sampai kita ini tidak punya ilmu, maksudnya begitu. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Apakah ada fadilahnya mencari ilmu itu? Ada. Baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia ada fadilahnya. Selain manfaat buat kita secara langsung, misalkan ilmu dunia, tapi juga ada fadilahnya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk mencari ilmu, atau dalam bahasa lain, barang siapa yang menempuh jalan untuk menempuh ilmu, maka akan Allah permudah jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi umat Islam boleh maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi nilai imtak, iman dan takwanya harus senantiasa mengarah, harus senantiasa kuat agar tidak tersesat dalam kemajuan zaman, agar tidak tersesat dalam gegap gempitanya ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang harus dikuasai itu ilmu apa saja? Yang pertama yang wajib sekali yaitu ilmu tentang agama, ilmu tentang akhirat. Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu sebagian ini, dan jangan lupa kamu juga mencari di dunia. Saya ulang, carilah apa yang Allah berikan padamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan jangan lupa bagian di dunia. Artinya apa? Allah menyebut dulu kebahagiaan di akhirat, cari kebahagiaan di akhirat. Jangan lupa kebahagiaan dunia. Artinya usaha kita, kesungguhan kita dalam mencari keselamatan kebahagiaan di akhirat itu harusnya lebih tinggi. Porsinya harus lebih banyak dibandingkan dengan kita mencari untuk bekal dunia. Bukan tidak boleh, bukan. Dunia juga harus, kalau enggak susah kita. Tapi porsinya harus lebih banyak akhirat. Karena apa? Karena kalau di dunia umur kita mungkin 60-70 tahun, ada yang lebih lah, 100 tahun, lebih sedikit. Kata baginda Nabi, umur umatku ini antara 60-70 tahun. Itu harus cari kita kebahagiaannya. Apalagi untuk di akhirat yang abadan abada. Ada awal, tiada akhir. Maka rugi sekali kalau kita menghabiskan umur kita hanya untuk perkara-perkara dunia. Cari kebahagiaan akhirat, jangan lupa kebahagiaan dunia. Quran Al-Qasas ayat 77. Pesannya apa? Kuasai ilmu dunia untuk beramal, dan ilmu agama untuk membimbing amal itu agar bernilai akhirat. Suka ada kan bilang, duit mah mau dibawa ke akhirat, mau dibawa ke alam kubur, siapa bilang? Kalau duit itu, harta itu, kemampuan kita itu, sumber daya kita itu, kita tabung duluan, kita amalkan, itu bermanfaat buat akhirat. Akan tidak bermanfaat kalau kita tidak memanfaatkan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, umat Islam jangan lemah, umat Islam jangan pemalas. Umat Islam itu harus punya etos kerja yang tinggi. Adakah dalilnya? Ada. Quran di dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dijelaskan, man akala ahadun to'aman qattun khairun min an yakula min amali yadeh. Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerjanya. Orang Islam itu akan bernilai tinggi kalau makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, itu hasil jerih payahnya sendiri. Hasil susah payah, kurah koreh diri sendiri. Bukan tentu saja hasil manipulatif, hasil ngerjain orang lain. Ada orang lain bikin surat ini dikerjain, ada orang lain mau bikin SIM dikerjain, ada orang lain ngurus BPKB, STNK dikerjain. Bukan itu. Hati-hati ini. Saya amanahkan kepada saudara-saudara saya yang punya kekuasaan, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus perkara-perkara umat ini. Hati-hati. Di sini dijelaskan bahwa makanan terbaik, pakanan terbaik, sandang pangan papan adalah yang hasil jerih tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep mencari rizki, Islam mengajarkan kepada kita kaum muslim jangan kurung batok. Sudah susah di kampung sendiri, sudah susah di negeri. Kalau ada kesempatan kita hijrah dari Bandung ke kampung lain, ke provinsi lain misalkan yang sama-sama di Indonesia, hijrahlah.
kalau di sana ada penghidupan lebih baik, ada suasana lebih baik bagi kedua dunia maupun akhirat. Atau bila perlu sampai ke luar negeri pun tidak apa-apa, silahkan hijrahlah. Kalau di situ mendapat kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Sulit di kampung sendiri, hijrah pergi ke tempat yang lain kalau itu lebih baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslim sejati bukan pemalas. Ia senantiasa disiplin, rajin, baik rajin beribadah maupun mencari rezeki dengan kerja keras dan doa. Artinya dia berikhtiar 100% ikhtiar batin. 100% ikhtiar batin, sholat berjamaah, tahajud, duha, tilawah, sedekah dan lain-lain. Itu ikhtiar batin. Kemudian 100% juga kita ikhtiar dohir. Ilmu kita kuasai, sains kita kuasai, keterampilan, ditambah kerja keras, tidak mudah menyerah, sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang Islam itu jangankan pemalas, jangankan leha-leha, bahkan jadi orang biasa saja orang Islam itu harusnya tidak boleh. Orang Islam itu harus menjadi pelopor-pelopor kebaikan, pelopor-pelopor prestasi, menjadi contoh teladan buat masyarakat lain. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya lam yajid lahu azma. Ini penyakit umat manusia secara umum. Cerita Nabi Adam, Allah Subhanahu berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 115 menceritakan keadaan Nabi Adam waktu itu, yaitu dan sesungguhnya kami telah berpesan kepada Nabi Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati kesungguhan padanya. Yang bilang Allah, bukan saya. Yang bilang Allah. Allah menilai Nabi Adam waktu itu digoda oleh iblis, padahal sudah diwanti-wanti, lupa dan tidak ada kesungguhan. Ini jangan sampai menurun kepada kita sebagai anak cucu dari Nabi Adam. Lupa dan tidak bersungguh-sungguh. Coba kita koreksi Bapak yang Allah muliakan. Prestasi diri kita. Prestasi akademis pendidikan, prestasi kesehatan kita sekarang, prestasi ekonomi kita, prestasi apapun yang kita miliki ini kan hasil jeripaya 30-40 tahun yang lalu bagi yang sudah berumur seperti saya. Coba andaikan 30-40 tahun yang lalu orang yang seumuran saya ya, rajin baca Quran belajar, rajin belajar bahasa Inggris sungguh-sungguh, rajin belajar bahasa Arab sungguh-sungguh, rajin mencari peluang-peluang bisnis sungguh-sungguh, tentu keadaan kita akan lain, Pak. Nah setelah tahu kita akan berubah nih, umur kita yang ada ini kita manfaatkan. Jangan sampai kita nasiya walam yadlahu ajma, tidak ada kesungguhan dan senantiasa lupa terhadap kebaikan-kebaikan. Maka kita harus punya azam, harus punya tekad kuat, kerja keras, semangat untuk menjadi umat yang unggul. Jangan bahkan menjadi umat yang biasa-biasa pun jangan. Setelah iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita juga pejuang-pejuang ekonomi. Karena ada keterangan ini yang bilang nyebut hadis, ada yang juga bilang bukan hadis, hanya kalam ulama saja atau tingkat sahabat, bahwa kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Banyak orang Islam hanya karena tergiur Indomie, beras dan lain-lain, mie instan maksudnya, beras dan lain, dia keluar dari milah Islam, keluar dari agama Islam. Karena ekonomi yang lemah. Maka setelah iman kuat, takwa kuat, ibadah kuat, jangan lupa jadilah pejuang-pejuang ekonomi, pebisnis. Ingat para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 9 dari 10 pintu rizki yang Allah berikan kepada manusia, 9 dari 10. Artinya kan 90% itu dengan cara bisnis atau dagang. Para sahabat-sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 sahabat. 9 diantaranya itu adalah mereka pebisnis. Mereka itulah yang menopang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah perlu biaya, perlu tenaga, perlu usaha, perlu biaya, perlu kesungguhan. Maka jadilah kita ini pejuang-pejuang bisnis. Karena manusia ini adalah makhluk dagang sebenarnya, Pak. Baik dagang berupa barang maupun berupa jasa. Bapak jualan bisnis barang, berarti Bapak jual barang. Bapak bekerja berarti Bapak jual jasa. Keterampilan kita dijual kepada pihak ketiga, perusahaan, pemerintah dan lain-lain. Oleh karena itu, jadilah kita ini
orang-orang yang unggul, selain unggul agama, orang-orang yang unggul juga dari segi ekonomi. Minimal kita ini tidak merepotkan orang lain. Terakhir, setelah kita unggul misalkan dari segi bisnis, kita punya harta, punya aktivitas, usaha dan lain-lain, tetapi jangan lupa pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kuat ilmu akhiratnya, ibadahnya kuat, amalan batinnya tadi seperti disebutkan kuat, kemudian ilmu dunianya kuat, punya aktivitas bisnis yang kuat, menjadi orang sukses. Tapi jangan lupa kegiatan-kegiatan bisnis itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ibadallah, yaqulullahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus shalah.